Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Sumari SPD, CGP Angkatan 6 Kabupaten Sumbawa. Kali ini saya akan membagikan video aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif pada siang hari ini, marilah kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya memulai kegiatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktu Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan yang akan saya lakukan ini tujuannya adalah ingin membagikan isi dari modul yang sudah dipelajari dalam kegiatan PGP atau Pendidikan Guru Penggerak, yang mana modulnya ini berisi tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita akan mengamati bersama tayangan slide yang ada di depan kita. Baik, di sini ditampilkan di depan kita tentang perubahan paradigma teori kontrol, yang mana kita di sini sebagai guru atau pendidik di sebuah instansi tentunya memiliki peranan untuk mengontrol, baik itu terhadap siswa kita maupun terhadap rekan-rekan kita maupun lingkungan kita. Di sini ada perubahan paradigma bahwa ilusi guru mengontrol murid, bahwa kemudian berikutnya adalah sebuah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan terakhir adalah sebuah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi maksudnya seperti apa? Selama ini cenderung kita biasanya cenderung melakukan kontrol dengan memaksakan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan terhadap murid, terhadap siswa-siswa kita. Nah, pada dasarnya hal ini sebenarnya adalah hal yang belum tepat untuk kita lakukan, karena pada dasarnya manusia itu memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Sebenarnya ketika kita berhasil mengajak atau mengubah anak-anak itu, bukan kita yang mengontrol dia, bukan berarti kita menang dalam mengontrol anak-anak itu. Yang diharapkan adalah bahwa anak-anak memiliki kesadaran sendiri. Kemudian nanti penjelasan berikutnya akan kita lihat di slide berikutnya seperti apa. Nah, di sini ada teori kontrol bahwa sering kali kita ini memaksa apa yang kita mau terhadap anak didik kita, sehingga ini membuat menyalahi prinsip merdeka belajar yang sekarang ini sedang didengung-dengungkan. Jadi di sini ada teori kontrol bahwa kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, kemudian semua perilaku memiliki tujuan, kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contoh kecilnya ketika kita memaksakan anak untuk memasukkan baju, mengajak dia untuk berdisiplin dengan kita memberikan hukuman, mungkin dia akan melakukan karena dia takut dengan hukuman, tapi belum ada kesadaran dari dirinya sendiri. Sehingga di sini nanti ada trik-trik bagaimana agar hal-hal yang dimaksudkan ini bisa tercapai, ya, seperti yang di. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan membahas tentang apakah makna dari disiplin. Disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan.
apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, artinya menyeluruh tanpa memandang agama, suku maupun budaya, suku bangsa dan lain sebagainya. Di sini setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser ya. Kemudian dengan mengaitkan teori itu adalah termasuk motivasi eksternal. Sedangkan ketika dia melakukan suatu hal untuk menghargai dirinya sendiri, itu adalah termasuk motivasi internal. Tujuannya berupa disiplin positif berani. Jadi nanti akan menjadi pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, di sini juga ada penggalan dari filosofi Kiai Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Maknanya mungkin sangat mendalam, Bapak Ibu. Di sini berkaitan sekali dengan kesadaran. Karena ada kalanya saya sendiri juga menyadari hal ini. Terkadang kita sudah tahu, paham betul tentang suatu hal, tetapi kadang-kadang untuk melakukannya belum sempurna. Nah, satu hal lagi, hal baru yang saya dapatkan dalam modul ini, yang mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan di pembelajaran atau kegiatan-kegiatan lain, namun bagi saya pribadi baru sekarang di guru penggerak ini saya mendapatkan, yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melihat ciri-ciri dari restitusi. Adapun ciri-ciri dari restitusi, yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi ini dilakukan bukan untuk menebus kesalahan yang dilakukan, melainkan untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, yang kedua, ciri restitusi adalah memperbaiki hubungan. Jadi ketika kita melakukan restitusi, memecahkan masalah dengan restitusi, maka hubungan kita dengan murid itu lebih baik. Dan mungkin juga ketika antar murid bermasalah, kita selesaikan dengan restitusi, maka akan hubungan mereka itu akan lebih baik. Itu maksudnya. Kemudian ciri restitusi yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, ciri restitusi adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, ciri yang kelima, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan yang keenam, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ciri yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Dan yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, yang kesembilan, restitusi mengembalikan anak yang berbuat salah pada kelompoknya. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami apa itu restitusi, bagaimana ciri-cirinya,
Selanjutnya kita akan beralih ke topik apa itu keyakinan kelas. Di sini muncul pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1-5 meter? Dan yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jawabannya adalah untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Dan murid yang saling menyayangi. Ketika ini di awal-awal 9 kelas kita ini sudah menerapkan keyakinan kelas dengan kebaikan-kebaikan tadi, maka lingkungan kelas seluruh di sekolah ini juga akan baik atau positif. Nah, setelah itu lingkungan positif tercipta, maka dengan otomatis akan terciptalah budaya positif di SMP Negeri 4 Labuan Bajo. Tentunya tidak bisa kita bekerja sendiri-sendiri, harus berkolaborasi baik antara guru dengan guru yang lain maupun dengan siswa itu. Ketika kita menemukan siswa kita memiliki sebuah masalah, terkadang saya pribadi sebelum mempelajari restitusi ini langsung menjudge atau mendiskreditkan anak ini nakal atau anak ini susah sekali catur. Padahal atau mungkin saat dia menghadapi masalah langsung saya memberi hukuman agar saya merasa bahwa itu akan membuat dia memiliki efek jerah. Tetapi pada teori restitusi hal ini sebenarnya harus dilakukan dengan kita mengajak murid untuk. Nah, kemudian juga ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nanti saya akan bagikan slide-nya bisa dipelajari lagi nanti Bapak Ibu. Beberapa saja. Untuk hukuman, anak itu akan cenderung membenci kedisiplinan. Kalau dia sudah berkait dengan konsekuensi, anak itu akan menghargai disiplin. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, ini juga beberapa saja yang saya ambil penjelasannya. Identitas gagal akan dihadapi atau dirasakan oleh anak ketika kita memberi hukuman. Misalkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara kalau kita mendisiplinkan anak melalui konsekuensi atau restitusi, perbedaannya itu sesuatu harus terjadi karena dia berbuat salah tadi, maka dia ada konsekuensinya. Kemudian restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kita yang menawarkan ke anak apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di situ perbedaannya. Apa kamu tidak ingat bapak ibumu di rumah yang ini begitu? Itu memang ada rasa bersalah di dalam diri mereka. Memang tujuan kita baik bapak ibu untuk mengetuk hati nuraninya. Kemudian juga sebagai teman. Nah, sebagai teman di sini kita membuatkan alasan-alasan untuk murid. Kemudian pemantau di sini dia itu cenderung hanya berpatokan pada peraturan, pada tata tertib. Benar salah itu dilihat berdasarkan peraturan. Kemudian yang paling baik tentunya adalah posisi kita sebagai manajer. Sebagai manajer yang mana kita ini pekerjaannya memang lebih payah, lebih banyak daripada yang lain-lainnya tadi. Kalau penghukum saya rasa lebih gampang ya, karena ketika anak-anak salah langsung saja kita beri hukuman. Tetapi nanti untuk efeknya yang paling baik ketika kita menjadi manajer tadi. Ya meskipun pada keseharian tidak mungkin kita selalu menjadi manajer. Ada kalanya mungkin kita perlu menjadi penghukum. Kita sesuaikan. Nah, kemudian juga ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nanti saya akan bagikan slide-nya bisa dipelajari lagi nanti Bapak Ibu, karena waktu kita juga tidak banyak. Saya ambil beberapa saja.
Untuk hukuman, anak itu akan cenderung membenci kedisiplinan. Kalau dia sudah berkait dengan konsekuensi, anak itu akan menghargai disiplin. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, ini juga beberapa saja yang saya ambil penjelasannya. Identitas gagal akan dihadapi atau dirasakan oleh anak ketika kita memberi hukuman. Misalkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara kalau kita mendisiplinkan anak melalui konsekuensi atau restitusi, perbedaannya itu sesuatu harus terjadi karena dia berbuat salah tadi, maka dia ada konsekuensinya. Kemudian restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kita yang menawarkan ke anak apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di situ perbedaannya. Berkaitan dengan budaya positif yang sekiranya sangat penting ya untuk kita pahami bersama, untuk kita terapkan bersama, yang mana di dalamnya sudah tadi saya jelaskan tentang teori-teori apa saja yang mungkin bisa kita terapkan. Tentunya tidak mungkin satu atau dua orang guru saja yang melakukannya, semua kita butuh berkolaborasi, baik dengan bapak kepala sekolah, dengan rekan-rekan guru, termasuk juga dengan siswa kita, sehingga tujuan dari pembelajaran, tujuan dari pendidikan nasional itu bisa tercapai, yakni terwujudnya profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua, untuk kemajuan SMP Negeri 4 Lebuan Adas yang kita cintai ini. Salam guru.